Kesuksesan! Jinwoo yang bertarung melawan iblis Esil akhirnya berhasil mengungkapkan fakta bahwa iblis yang berada di dalam dungeon berasal dari dunia iblis yang dipindahkan oleh sesuatu yang memiliki kekuatan di luar nalar. Mereka mendapatkan perintah untuk melindungi dungeon dan nantinya semua iblis akan berkumpul untuk memulai perang. Melihat iblis Esil yang mirip seperti manusia, membuat Jinwoo tidak tega untuk membunuhnya. Sebagai gantinya, ia meminta kunci masuk ke lantai selanjutnya. Esil pun mengajak Jinwoo menuju ke kastilnya untuk bertemu ayahnya. Lantas, apakah Jinwoo bisa mendapatkan kunci masuknya? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tanpa diduga, Jinwoo disambut oleh ayah Esil dan diundang untuk makan malam bersama. Sang raja menanyakan apakah Jinwoo tidak masalah hanya dengan kunci masuk dan pemandunya. Jinwoo merasa bahwa sang raja sudah salah paham ketika ia mengatakan akan membawa putrinya. Sang raja sebenarnya merasa sangat malu serta akan menodai harga dirinya karena bekerja sama dengan manusia. Tapi ia mengetahui jika manusia yang duduk bersamanya saat ini adalah master dari pasukan hitam, sehingga ia tidak akan bertarung untuk melawannya. Sang raja meminta untuk tidak menempatkan putrinya ke dalam bahaya. Jinwoo yang tampak tenang menikmati daging steak berpikir ternyata ada monster yang mengkhawatirkan anaknya. Jinwoo pun berjanji akan menepati janji untuk melindungi putrinya. Sang raja akhirnya menyerahkan kunci masuk ke lantai 81 kepadanya. Tanpa membuang waktu, Jinwoo pun mengajak Esil untuk segera berangkat menuju ke lantai 81. Bar indikator muncul yang menunjukkan bangsawan iblis telah diundang ke party di mana anggota party bisa mengakses lingkaran sihir perpindahan dan tergantung pada kontribusinya, memungkinkan untuk berbagi EXP. Jinwoo yang bertujuan untuk meningkatkan levelnya kemudian menyuruh Esil untuk tidak ikut dalam pertarungannya karena ia akan mengurusnya sendiri. Pipi Esil lalu merah merona karena merasa diperhatikan. Akhirnya, mereka berdua naik ke lantai 81. Sebelum masuk ke dalam kastil klan Garshi, Esil memberikan sebuah alkohol sebagai minuman kesukaan dari ketua klan Garshi. Ternyata, ayahnya telah menyiapkan berbagai item agar mereka bisa diterima oleh setiap ketua klan. Jinwoo kemudian menanyakan untuk apa ia melakukan itu. Menurut Esil, jika ia membawa ini, maka negosiasi akan berjalan lebih lancar. Jinwoo menanyakan apakah mereka berteman dengan klan Garshi. Ternyata tiap klan selalu ada perselisihan mengenai ranking di dunia iblis. Namun saat ini, mereka sedang tidak bermusuhan. Jinwoo lalu menyuruh Esil untuk menunggunya karena ini tak akan memakan waktu lama. Jinwoo pun berjalan ke arah kastil bersama seluruh pasukan yang berada di dalam bayangannya. Dan hanya membutuhkan beberapa menit saja untuk membakar dan mengalahkan kastil klan Garshi. Sementara itu, di kantor Asosiasi Hunter Korea, Go Gun-hee menemui seorang hunter nasional dari Amerika yang menanyakan tentang Sung Jinwoo sebagai hunter rank S ke-10 Korea Selatan yang masih misterius. Woo Jin-chul menyebut jika Sung Jinwoo sangat susah untuk dimengerti, bahkan untuk divisi pemantau yang cukup sulit mengetahui keberadaannya. Sambil tersenyum, hunter tersebut bertanya, apakah ia bisa mempercayai perkataan darinya? Woo Jin-chul mengatakan, Asosiasi Korea Selatan tidaklah bodoh untuk berbohong di hadapan hunter level nasional. Sambil tersenyum, hunter itu mengatakan bahwa Hwang Dong-su dari guildnya telah datang ke Korea Selatan dan membuat beberapa keributan. Jika dia seorang hunter rank S, maka mereka tidak punya kedudukan untuk mengaturnya. Dengan tatapan yang dingin, Go Gun-hee menandai ucapan hunter itu yang menyebut Hwang Dong-su kami. Seolah-olah Hwang Dong-su telah jatuh ke tangan Amerika. Hunter itu juga menyebut jika Sung Jinwoo adalah salah satu hunter yang tidak bisa dikontrol oleh asosiasi karena sudah menjadi rank S. Ia menyebut jika kedatangan kali ini atas permintaan Korea Selatan untuk mencegah Hwang Dong-su memasuki negaranya. Dan ia pun setuju dengan hal itu. Hunter itu kemudian berpamitan karena merasa pembicaraannya telah selesai lebih cepat dari yang ia perkirakan. Dan berjanji
akan menghubungi lagi jika ada sesuatu yang terjadi dengan permintaannya. Go Gun-hee yang bersalaman dengan Hunter itu merasa dirinya seperti anak kecil di hadapannya saking besarnya tubuh Hunter tersebut. Hunter itu berpesan jika ia mengetahui kalau Korea Selatan sedang kesulitan dalam mengatasi Pulau Jeju. Maka dari itu, apakah asosiasi menantikan hal lain dari kedatangannya? Sebenarnya, ia ingin membantu raid di Pulau Jeju, namun ia sedang sibuk. Sambil tersenyum licik, Hunter itu menawarkan bantuan jika Korea Selatan punya modal dan berani untuk menyewanya. Kemudian, Woo Jin-chul menawarkan bantuan untuk memandunya sampai ke bandara. Hunter itu menjawab, lakukanlah sesukamu dan meminta agar pembicaraan mereka tidak terdengar sampai keluar. Go Gun-hee yang melihat sikap Hunter level nasional tersebut, merasa jika mereka tidak yakin bahwa Hunter tersebut akan datang untuk membantu mereka dalam raid di Pulau Jeju mendatang. Woo Jin-chul menenangkan Go Gun-hee agar tidak mengkhawatirkannya, karena kerjasama dengan Jepang sudah dikonfirmasi. Seorang hunter dari guild besar Jepang akan datang ke Korea Selatan hari ini. Kembali di Istana Iblis, Sung Jin-woo dengan mudah berhasil menghancurkan kastil serta mengalahkan semua kesatria iblis dan iblis bangsawan. Seluruh EXP yang didapatkan membuat levelnya menjadi naik ke level 87. Tidak hanya itu, Igris dan Tang sudah mencapai level maksimal sehingga sebuah promosi muncul karena level telah memenuhi persyaratan bayangan saat izin Monarch diberikan. Sung Jin-woo akhirnya menerima permintaan promosi dari Igris dan Tang, membuat Igris dipromosikan dari rank naik menjadi rank naik elite, sedangkan Tang dipromosikan dari rank elite menjadi rank naik. Dan kita pun diperlihatkan pusaran angin hitam menyelimuti Igris dan Tang. Beberapa saat kemudian pusaran mulai menghilang dan sang Jenderal Igris telah menjadi rank naik elite dengan aura yang sangat berbeda. Igris sudah mendapatkan kekuatan setara rank S, sedangkan Tang telah menjadi rank naik yang kekuatannya setara dengan rank A. Kemudian Esil pun memanggil Tuan Jin-woo, membuat Jin-woo merasa agak aneh dan menyuruh Esil untuk tidak memanggilnya Tuan. Esil yang gemetaran pelan-pelan menanyakan apakah Jin-woo tahu seberapa banyak klan yang sudah ia hancurkan sejauh ini. Jin-woo dengan wajah datar hanya mengatakan sampai lantai 89 ini termasuk klan Esil sudah 9. Esil yang khawatir menjelaskan mulai lantai 90 tiap lantai akan dijaga oleh klan dengan iblis bangsawan rank tinggi, di mana mereka jelas punya tingkatan yang berbeda. Jadi jika Jin-woo bisa meyakinkan mereka, mereka pasti mau menyerahkan kunci masuknya seperti klannya. Jin-woo pun menjawab, apakah klan Esil mau bernegosiasi dengannya jika Jin-woo lebih lemah dari klannya? Membuat Esil tersadar jika klannya berhasil bernegosiasi dengan Jin-woo karena klannya adalah klan terlemah dari klan iblis lainnya. Sambil tersenyum, Jin-woo menyebut jika itulah alasannya. Apalagi sebelumnya Esil mengatakan klannya selalu berkompetisi dengan klan iblis lainnya. Maka ia akan menaikkan rank dari klan Radis di tempat pertama. Esil pun menegur Jin-woo bahwa nama klannya adalah Radir. Hahaha, Radis itu siapa opa Jin-woo? Gagal keren deh. Melihat Jin-woo dengan mudah menghancurkan klan iblis yang lebih tinggi dari klannya, membuat Esil penasaran mengapa Jin-woo mau mengampuni klannya. Tanpa beban, Jin-woo menyebut jika ia menyukai Esil. Dalam artian menyukai kepribadian Esil, membuat Esil menjadi baper dengan pipi yang merah merona karena ada manusia yang menyukainya. Ternyata Esil memiliki sifat yang kikuk mirip dengan Jinho, yang membuat Jin-woo merasa cocok dengan mereka. Sambil terus bertarung melawan para iblis, Jin-woo pun setuju dengan perkataan Esil sebelumnya bahwa tingkat kesulitan tiba-tiba meningkat setelah lantai 90, di mana level monster dan jumlahnya sudah berbeda dari lantai sebelumnya. Meski saat ini intelijensinya meningkat, tapi itu tidak berarti. Dilihat dari seberapa banyak mana yang dikonsumsi, sesuai dengan seberapa sering pasukannya beregenerasi setelah dihancurkan. Itu bukan berarti Jin-woo mampu melewati lantai 90 hanya dengan keberuntungan. Saat ini Jin-woo berada di lantai 97 dan telah mencapai level 90.
Melihat kekuatan Sung Jinwoo yang berhasil mengalahkan rank 4 klan Peitos dan rank 5 Ricardo, membuat Ezreal penasaran dan bertanya, apakah ada manusia lain yang sekuat Sung Jinwoo? Jinwoo menjawab untuk saat ini mungkin ada 2 orang hunter. Jinwoo pun berbicara dalam hati, orang yang dimaksudnya adalah Go Gun-hee dan Cha He-in. Mereka berdua pasti lebih kuat dari rank S lainnya. Karena dilihat dari aura mereka, Cha He-in sedikit di atas Choi Jong-in. Dengan kata lain, ada perbedaan kekuatan di antara rank S. Walaupun rank S tidak bisa diukur kekuatannya, tapi mereka punya perbedaan yang besar dibandingkan dengan rank lainnya. Sebelumnya, Jinwoo bisa disamakan dengan ketua Go Gun-hee, tapi akan beda cerita jika ia bisa mencapai lantai teratas. Kemudian Jinwoo menyuruh Ezreal untuk kembali ke kastilnya yang berada di lantai 80, karena ia akan melanjutkan sendirian mulai dari sini. Ezreal bertanya, apakah dirinya sekarang sudah tidak berguna lagi? Jinwoo merasa jika Ezreal sosok gadis yang menarik, bahkan sampai akhir. Sambil memegang pundaknya, Jinwoo mengucapkan terima kasih karena telah melakukan hal yang terbaik sampai di sini. Ezreal yang nampak masih ingin bersama Jinwoo menolak untuk kembali pulang dan ingin melihat hasil akhir pertarungannya. Jinwoo pun tidak menghalangi niat Ezreal untuk ikut. Akhirnya, mereka berdua pun berjalan menuju lantai 98. Beralih di luar dungeon, saat ini Goto Ryuji Hunter Rank S dari Jepang bersama asistennya akhirnya tiba di bandara Korea Selatan. Di luar bandara, ia merasa ada seseorang yang kuat di sekitarnya. Asistennya bertanya, apakah orang itu lebih kuat dari Goto-san? Goto dan asistennya yang menunggu di luar bandara lalu memikirkan, apakah betul ada orang yang sekuat itu di tempat seperti ini? Tidak lama kemudian, seorang staf dari Asosiasi Hunter datang untuk menjemput mereka berdua. Goto menanyakan apa ada sesuatu yang terjadi di bandara ini. Staf itu menjawab ada hunter dari Amerika yang datang ke Korea Selatan karena urusan pribadi, jadi mereka tak perlu mengkhawatirkannya. Goto merasa curiga apa yang membuat hunter Amerika datang ke Korea Selatan. Apa ada kaitannya dengan situasi yang terjadi saat ini? Beberapa saat kemudian, Go Gun-hee akhirnya bertemu dengan Goto Ryuji yang merupakan satu-satunya hunter yang bisa menjadi rival Liu Xiang di Asia. Pastinya ia bukan orang biasa. Dijelaskanlah, untuk sekarang ini ada 21 hunter rank S di Jepang. Dan 11 di antara mereka berada satu guild dengan Goto Ryuji dengan guild yang bernama Draw Sword. Tak seperti struktur di Korea Selatan dengan 5 guild yang berbeda yang saling berkompetisi satu sama lain. Di Jepang, satu guild menguasai semuanya. Tak ada yang meragukan kalau guild Goto Ryuji ini adalah salah satu guild terbesar di Asia setelah guild Cina. Asisten yang bersama Goto lalu memperkenalkan dirinya. Ia bernama Hanekawa dan bertugas untuk menerjemahkan semua perkataan yang akan disampaikan oleh Goto Ryuji. Karena bencana yang terjadi beberapa hari yang lalu, maka mereka memutuskan tidak akan mengabaikan Pulau Jeju sama sekali. Oleh karena itu, mereka berjanji akan membantu penuh Korea Selatan untuk bisa mengatasi bencana ini bersama-sama. Singkatnya, alasan kenapa mereka datang adalah untuk mengajak Korea menjalin kerjasama dan membuat sebuah pasukan aliansi yang terdiri dari hunter elit. Go Gun-hee memperjelas apakah mereka ingin membuat pasukan aliansi dan menyerang koloni semut. Goto mengiyakannya. Go Gun-hee tampak ragu, walaupun ia mengetahui top hunter Jepang itu sangat bagus, tapi akan terlalu berbahaya untuk memasuki Pulau Jeju. Goto menyebutkan, selama itu adalah gerbang rank S, mereka harus mempersiapkan rencana yang cocok untuk itu. Ia pun membagikan data yang ia kumpulkan dari investigasi semut kepada asosiasi. Menurutnya, setiap semut setara dengan hunter rank tinggi, tapi mereka memiliki kelemahan fatal, yaitu masa hidup hanya 1 tahun. Dengan kata lain, jika mereka bisa membunuh ratunya, maka semua semut lain akan mati dengan sendirinya setelah 1 tahun dan Pulau Jeju akan bebas. Mendengar informasi dari Goto, membuat Go Gun-hee mulai memikirkan bahwa membunuh ratu semut memang lebih realistis daripada membunuh setiap semut di Pulau Jeju. Tapi, menyingkirkan satu ratu semut tak ada bedanya dengan membunuh ribuan pasukan semut. Ia pun bertanya, apakah Goto sudah tahu bahwa para semut akan mempertaruhkan nyawanya sampai mati demi melindungi sang ratu?
Goto menjelaskan untuk membunuh sang ratu mereka harus mendobrak garis pertahanan dari ratusan semut. Tapi situasi akan berubah jika mereka semua meninggalkan sarang semutnya. Salah satu staf kemudian bertanya, apakah hal semacam itu bisa terjadi? Goto kembali menjelaskan hal itu sudah terjadi 3 kali saat Hunter Korea Selatan sampai di Pulau Jeju untuk raid. Dari ketiga kesempatan itu, para semut pergi dari sarang mereka dan mengepung para hunter. Ternyata, informasi raid dari Korea Selatan diketahui oleh Jepang yang datanya berasal dari teknik sihir deteksi. Rencana mereka adalah 10 dari Hunter Rank S, guildnya termasuk dirinya sendiri, akan turut berpartisipasi dalam raid di Pulau Jeju mendatang. Mereka akan berperan untuk menarik perhatian pasukan semut. Sementara, Hunter Korea Selatan akan mengurus 100 semut. Saat ini, para anggotanya yang lain akan segera tiba di Korea. Rencana dari Goto membuat para staf asosiasi terkejut karena ia bersama 10 Hunter Rank S akan ikut dalam raid. Go Gun-hee merasa mulai yakin dengan rencana Goto. Jika ada 10 Hunter Rank S yang menarik perhatian para semut, pasti hanya ada ratus semut dan beberapa penjaganya saja yang tersisa di sarang itu. Goto menyebutkan untuk Hunter Rank S-nya akan berpencar dalam tim dan melancarkan serangan dari semua sisi. Sehingga para semut akan menyerbu ke lokasi yang mereka serang dan meninggalkan ratu sendiri di sarang. Kemudian Hunter Rank S Korea Selatan akan menyusup pulau menggunakan helikopter untuk membunuh ratunya. Setelah itu meninggalkan Pulau Jeju dengan menggunakan helikopter yang sama. Strategi dari Goto membuat Go Gun-hee merasa yakin akan berhasil. Tapi ia penasaran mengapa seorang Goto Ryuji mau membantu mereka dengan membawa semua anggota rank S-nya kecuali 1 orang. Ternyata Goto Ryuji memiliki sebuah tujuan. Ia ingin memiliki catatan untuk menyelesaikan gerbang rank S agar ia bisa mendapatkan titel Hunter Nasional. Walaupun hanya keadaan darurat nasional yang nantinya akan menarik Hunter level nasional dari Jepang. Selama itu masih gerbang rank S dan ada 10 anggota rank S yang akan berpartisipasi berada di zona aman, tentunya bahaya bisa diminimalisir. Goto Ryuji berpikir dengan skenario ini tidak ada alasan dari Korea Selatan untuk menolak. Walaupun ini bukanlah hal yang tepat, tapi ini bisa membantu untuk menjadi seorang hunter level nasional. Selagi membaca strategi dari Jepang, Go Gun-hee mengakui dibandingkan dengan Jepang, Korea Selatan hanya punya 8 hunter rank S. Itu pun tak termasuk dirinya sendiri dan Min Byung-gu yang sudah pensiun. Jadi sebenarnya hanya ada 6 Hunter Rank S yang bisa berpartisipasi. Go Gun-hee menyebut dengan taktik pengalihan ini tak bisa digunakan hanya dengan Hunter Korea Selatan. Karena masalahnya adalah, bisakah Hunter Korea Selatan membunuh bos Dungeon Rank S, Sang Ratu Semut? Hal itu bisa saja untuk Sung Jin-woo, orang yang bisa menyelesaikan bos Dungeon Rank A sendirian. Tapi, apakah Jin-woo mau bekerja sama dengan Hunter Rank S yang lain? Saat ini, para semut sudah berkembang pada tingkat yang mengkhawatirkan. Jadi, mereka tidak tahu ketika mereka datang, apakah populasi semut yang bisa terbang meningkat? Pada intinya, mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Go Gun-hee menyebutkan jika ia akan menyerahkan rencana operasi aslinya setelah mereview data yang mereka berikan. Kembali ke dalam dungeon, Sung Jin-woo akhirnya berada di lantai 100 dan sudah mencapai level 93. Terlihat seekor naga yang sedang terbang di langit. Sang naga pun turun di sebuah reruntuhan bangunan dengan sosok Raja Iblis Baran yang berdiri di atasnya sambil memegangi sebuah pedang. Jin-woo yang melihat kehadiran Raja Iblis Baran merasakan aura yang begitu mengerikan. Untuk pertama kalinya, ia mulai meragukan apakah ia bisa menang melawan bos lantai 100. Nah, bagaimanakah hasil pertarungan antara Jin-woo melawan bos lantai 100, yaitu Iblis Baran Minasan? Apakah Sung Jin-woo bisa mengalahkannya? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.